Baik Anda semua, pada kesempatan kali ini kita masuk ke bab pecahan desimal. Nah, pecahan desimal misalnya punya ciri-ciri yang kemarin sudah disampaikan di part sebelumnya, 0,1. Nah, 0,1 ini kalau kita rubah menjadi pecahan, ingat setiap satu angka di belakang koma harus dibagi 10, diberi angka 10 ya, diberi angka 10. Jadi di belakang koma ini agar hilang itu harus dikali angka 10. Kalau misalnya untuk menjadi pecahan berarti per 10. Jadi setiap satu angka yang di belakang koma itu per 10. Kalau dua angka jadi per 100. Misalnya kita tulis jadi 1/10. Kenapa Pak 0,1 sama dengan 1/10? Karena 1/10, 1 dibagi 10, pembilang dibagi penyebut adalah 0,1. Nah, karena 10 dibagi 10, 1. Nah, seperti ini. Misalnya nih, kenapa 0,1 itu 1/10? Karena kita lihat dari pecahan biasanya kita ubah dulu. Misalnya nih, pembilang dibagi penyebut 1 dibagi 10. Nah, jadi karena ini satunya kecil, minjem 0, taruh 0,10 dibagi 10, 1 dikali 10, 10. Nah, jadi hasil dari 0,1 kalau desimalnya diubah menjadi pecahan biasa adalah 1/10. Selanjutnya 2,5. Nah, 2,5 ini karena di belakang komanya 1, tinggal kita tulis aja. Karena setiap belakang koma 1 berarti per 10. Jadi 25, komanya hilang, per 10. Misalnya 7,25. Jadi komanya kan di belakang koma 2, berarti per 100. 725 per 100. Karena di belakang komanya 2, 1, 2, 1, 2. Jadi setiap di belakang satu angka koma itu dikasih 10. Terus kalau 2 berarti 100, tinggal nolnya ditambah. Selanjutnya misalnya 0,08 diubah menjadi pecahan biasa. Di belakang koma ada berapa? 1, 2. Jadi 8 per 100. Pak, ini nolnya nggak usah, kan nolnya hilang kalau dikali 8 per 100. Misalnya nih 0,08 diubah menjadi 8 per 100. Pembuktiannya seperti apa? Pembilang dibagi penyebut 8 dibagi 100. Nah, ini kan 8 kecil, minjem 0, tambah 1. Masih kurang, pinjam lagi 0, ini 0. 800 dibagi 100, 8. 8 kali 100, 800, habis 0. Nah, jadi setiap satu angka ini harus diberi 10 untuk dihilangkan komanya. Karena ini dua angka, jadi diberi nolnya 2, jadi per 100. Nah, baik Anda semua, untuk selanjutnya kita akan masuk pada bab penjumlahan pada bilangan desimal. Tadi kita baru belajar merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Sekarang kita akan penjumlahan desimal sesama desimal. Misalnya 2,3 ditambah 1,5 sama dengan, nah Anda semua lihat, perhatikan komanya ya. Kita harus sejajarkan 2,3 ditambah 1,5. 5 tambah 3, 8. 2 tambah 1 sama dengan 3, komanya turun. Jadi hasilnya 3,8. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita ubah pengurangan?
2,3 dikurang 1,5. 2,3 dikurang 1,5. Nah, ini karena ini kecil, 3 dikurang 5 nggak bisa, ini minjem jadi 1. Ini jadi 13. 13 dikurang 5, habis 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 ya. 8, ini 1 dikurang 1, 0. Jadi hasilnya 0,8. Nah, ada semua pembuktiannya gimana? 1,5 ditambah 0,8 tambah 5 ditambah 8, habis 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. 1 jadi 1 tambah 1 2, jadi 2,3. Jadi jawabannya benar ya, 0,8. Nah, baik Anda semua, selanjutnya kita coba lagi misal penjumlahan 7,25 ditambah 0,2 sama dengan 7,25 disejajarkan ya, 0,2. Nah, sebenarnya di sini ada angka 0 nih yang titik. Nah, tinggal turun aja, 5 tambah 0 5, 2 tambah 2 4, 7 tambah 0 7. Jadi hasilnya 7,45. Kita coba lagi ya, penjumlahan lagi untuk desimal. Misalnya 18,85 ditambah 2,4 sama dengan 18,85. Ingat komanya, 2,4 ditambah. Nah, ini biasanya di sini ada 0 ya. Tidak usah dituliskan, tapi kalau pengurangan nanti boleh dituliskan. 5 ditambah 0 5. Terus 8 ditambah 4 8, 9, 10, 11, 12 ya. 12, 1, 10, 11, 1 jadi 12. 8 tambah 2 10, 10 tambah ini 11, 1 tambah 1 2. Nah, ini komanya turun jadi 21,25. Nah, jadi Anda semua kuncinya kalau untuk penjumlahan dan pengurangan desimal itu adalah disejajarkan komanya. Nah, selanjutnya untuk pengurangan nih, apabila ada yang soal unik, misalnya nih soalnya punya 5 meter dikurang 2,5. Nah, caranya gimana? 5 dikurang 2,5. Nah, ini sejajaran karena nggak ada komanya. Tinggal ini sebenarnya adalah 5,0. Angka tanpa ada komanya itu adalah 5,0. Tinggal kita garisin dikurang. Ini kan 0 sama dikurang 5 nggak bisa. Ini minjem jadi 4, ini jadi 10. 10 dikurang 5 berapa? Jadi 5. 4 dikurang 2 sisa berapa? Jadi 2. Jadi 5 dikurang 2,5 adalah 2,5. Nah, jadi setiap angka yang seperti ini pasti belakangnya adalah 0,5. Kalau misalnya soalnya lebih panjang lagi, berarti tambahin lagi 0,000 kayak gitu. Misalnya contoh lagi 7,2 dikurang 2,05. Nah, perhatikan ini di belakang angka, belakang koma 1, ini 2. Nah, caranya Anda semua perhatikan 7,2 dikurang 2,05. Nah, ini kan udah sejajar, tapi ini masih ada kurang. Gimana ya Pak kalau untuk pengurangan? Ini sebenarnya ada angka 0. Nah, tinggal dijumlah. Nah, ini dikurang ya. Tinggal dikurang. 5 dikurang 0 kan nggak bisa, jadi minjem ini 1, ini jadi 10. 10 kurang 5 5. Terus 1 dikurang 0 1. 7 dikurang 2 5. Jadi hasilnya 5,15. Nah, 5,15 tinggal kita balikin aja.
itu pasti hasilnya 7,2 ataupun 7,20, sama aja ya. Nah, baik anak-anak semua, jadi kuncinya kalau ini kita harus sejajarkan dulu. Yang kedua, apabila ini sudah sejajar, di atas di sini tidak ada temannya, ini sebenarnya ada angka 0. Kayak gitu. Jadi kalau ada angka yang kurang di belakangnya, itu tinggal tambahin 0. Coba lagi ya. Misalnya 8 punya 8 meter dikurang 0,02. Nah, berapakah hasil benangnya ya? Punya 8 meter dikurang 0,02. Nah, tinggal gini, 8 sejajarin, ini 0, ini koma 02. Nah, ini sebenarnya ada komanya nih, koma 00. Karena untuk biar sejajar ya. Nih, caranya jadi sejajar dulu. Sebenarnya di belakang 8 ini ada koma, komanya adalah 00. Nah, selanjutnya ini minjem ya. Ini jadi 9, ini jadi sisa 10. 10 dikurang 8. 10 dikurang 2 adalah 8. Ini karena kurang minjem jadi 7. Jadi 19 dikurang 0, 9 dikurang 0, 9. Terus jadi 7. Nah, ini komanya turun jadi 7,98. Nah, ini tadi kuncinya tadi ini kan 0, 10, 0. 0 dikurang 2 nggak bisa minjem. Jadi 10 dikurang 2 jadi 8. Nah, ini kan 9. 9 ini kan harus minjem dari depan, jadi dicoret. Ini jadi sisa 7, ini jadi 9. 9 dikurang 0, 9. Terus 7 dikurang 0, 7. Jadi 7,98 kalau ditambah 0,02 itu hasilnya kembali lagi 8. Ya, baik anak-anak semua, ini mengenai tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal.